Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pecinta kajian Islam, pada kesempatan kali ini di bulan Rajab ini kita akan mencoba mengkaji terkait dengan ayat yang berbicara tentang persoalan Isra Mi'raj. Ayat yang sering digunakan baik oleh para ulama, para kiai, mubalik ataupun dai ketika menyampaikan tentang pesan-pesan Isra Mi'raj adalah ayat pertama dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra itu disebutkan dengan kalimat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau kita menelaah ayat ini ada beberapa mustalahat hamah atau istilah-istilah penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Yang pertama adalah kalimat subhana. Yang kedua kalimat abdun yang terdapat dari kata bi'abdihi. Yang ketiga adalah kalimat masjid yang diambil dari kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kalimat berikutnya adalah kalimat barakah. Pada kesempatan yang sangat indah ini kita akan mencoba membahas tentang kalimat subhana. Dalam bahasa Arab, kata subhana itu artinya menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan keburukan. Allah membuka ayat ini dengan kalimat subhana, merupakan yang pertama adalah respon Allah Subhanahu wa taala kepada pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang keluar dari kaum musyrikin yang memang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan peristiwa ini. Bahkan mereka menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai al-kadzab, sebagai seorang pendusta. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kalimat subhana sekaligus mengajak kepada kita untuk bertasbih kepada zat yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bintang-bintang, planet-planet, ataupun bumi, semua binatang dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini dan lainnya. Akan tetapi kata Allah, kita tidak mengetahui tasbih mereka, dan itu ditegaskan dalam surat Al-Isra 44. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun kecuali semuanya bertasbih, mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Allah, la tabqahuna tasbihahum. Kalian semua tidak mengerti, tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Oleh karena itu, maka ayat ini sebenarnya mengkanter satu ilmu di dalam ilmu fisika yang mengatakan dan memberikan pembedaan ada benda mati dan benda hidup. Di dalam Islam, dengan menggunakan ayat ini dapat disimpulkan bahwa semua benda yang ada di muka bumi ini adalah benda yang hidup. Kenapa dikatakan benda hidup? Karena semuanya bertasbih. Segala sesuatu yang bertasbih berarti dia tidak mati. Segala sesuatu yang bertasbih berarti dia mempunyai roh. Maka kesimpulannya adalah tidak ada satupun benda mati di muka bumi ini, tetapi semua yang ada adalah benda hidup yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa pernah ada seekor semut menggigit seorang nabi.
Lalu Nabi itu kemudian menyuruh agar sarang semut tersebut pun dibakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi tersebut dan mengatakan, apakah hanya gara-gara seekor semut yang menggigit engkau, lalu engkau akan membinakan satu umat, satu kaum yang selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbih ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perintah pasti ada maqasid, ada maksud dan tujuan, dan ada manfaat dan kemaslahatan yang bisa diambil dari perintah tersebut. Beberapa manfaat dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setiap tasbih yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan malaikat yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca tasbih tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qala subhanallah bihamdih, khalaqallahu ta'ala malakan lahu aynani wa janahani wa syafatani wa lisanun yatiru ma'al malaikati wa istaghfiru qailaha ila yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya satu orang malaikat yang mempunyai dua mata, mempunyai dua sayap, mempunyai dua bibir dan satu lidah, yang berterbangan bersama malaikat-malaikat yang lain yang memintakan ampun kepada orang yang mengucapkannya sampai hari kiamat. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kata Nabi, "Man qala subhanallah bihamdih fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahar." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih satu hari 100 kali, maka segala dosa dan kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa dan kesalahan tersebut seperti buih yang ada di lautan. Nah, itu yang kedua. Manfaat yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan-persoalan pelik, sulit dan menjelimet yang dihadapi orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, lalu kemudian Allah pun memerintahkan para malaikat pemikul arsy untuk memikul arsy yang sangat agung tersebut. Tapi para malaikat merasa berat untuk memikul arsy atau istana Allah yang agung tersebut. Allah pun kemudian berfirman kepada mereka, bacalah subhanallah. Mereka pun kemudian membaca subhanallah. Akhirnya arsy yang sangat berat tersebut menjadi ringan, dan mereka pun mampu memikul arsy atau istana agung Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga banyak diceritakan tentang kisah para nabi yang diberikan anugerah yang besar. Nah, salah satu nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di satu perkampungan yang disebut dengan kampung Nainawa yang berada di wilayah Irak. Nabi Yunus mengajak para penduduk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan dengan selainnya. Namun para penduduk tersebut enggan tidak mau menerima ajakan tauhid dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, bahkan mereka tetap dalam kekufuran. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah setelah ia memperingatkan mereka bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka tetap berada dalam kekufuran, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau pun menaiki satu perahu berlayar. Dalam perjalanan perahu itu ditutup atau ditiup oleh angin yang sangat kencang sehingga mulai hilang keseimbangan. Kepala kapal mengatakan bahwa beban perahu terlalu berat, maka perlu dikurangi. Akhirnya mereka pun melakukan undian. 3 kali undian dilakukan, yang keluar justru nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun kemudian diterjunkan ke laut dan ikan paus sudah siap untuk memakan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Nah, dalam perut ikan itu Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu tasbih yang direkam Allah dalam Al-Qur'an, dan tasbih yang sangat luar biasa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sudah melakukan aniaya dan kezaliman. Akhirnya Allah pun menurunkan perintah kepada ikan tersebut agar mengeluarkan Nabi Yunus dan melemparkan ke permukaan laut yang kering dan membuangnya di satu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, tentu dia akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falawla annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia pasti akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Mengenai tasbih ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin, Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang berdoa dengan menggunakan doa dan tasbihnya Nabi Yunus, pasti Allah akan mengabulkan. Nabi mengatakan, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dhalimin. Kata Nabi, fa innahu lam yad'u fi biha rajulun muslimun an syai'in qad illa istajaba Allah lahu. Doa dan tasbih Dhinnun atau Nabi Yunus ketika dia berdoa kepada Allah sementara dia berada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Kata Nabi, kalau seandainya seorang muslim berdoa dengan menyertakan tasbih dan doanya Nabi Yunus, meminta kepada Allah terhadap segala sesuatu, illa istajaballahu lahu, pasti Allah akan mengabulkan doa dan permohonannya. Dalam kitab Taurat pernah diceritakan bahwa Nabi Musa sedang dalam perjalanan ketika dia mendengar sebuah suara datang dari gunung. Suaranya terdengar jelas dan ia pun mendekati suara tersebut. Sampai pada sebuah gua, ia melihat ke dalamnya ada seorang yang sedang bertasbih. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan aku, lebih mulia dari yang lainnya. Nabi Musa melihat orang itu sedang bersujud sambil mendengarkan suara yang begitu merdu. Ia terkejut ketika orang itu bangkit dari sujudnya. Ternyata ia tidak mempunyai tangan, ia tidak mempunyai kaki. Nabi Musa pun kemudian terheran-heran. Bagaimana ia bisa mengatakan seperti yang dikatakan tadi? Bagaimana ia bisa makan? Lalu tiba-tiba ada seekor rusa datang dan orang itu pun kemudian meminum susu dari rusa tersebut. Musa melihatnya dan berkata, sahabatku, engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah memuliakan engkau dengan tak terhingga, tapi engkau tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Orang itu pun melihat kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku yang terbaik yang dapat kau bayangkan. Apa itu? Kata Nabi Musa bertanya kepada orang tersebut. Ia menjadikan aku sebagai seorang muslim. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.